Di antara seluruh planet yang mengelilingi matahari, ada satu dunia yang ukurannya begitu besar, hingga masanya mencapai lebih dari 2 kali gabungan seluruh planet lainnya. Planet ini dikenal sebagai Jupiter. Raksasa gas yang telah mendominasi tata surya selama lebih dari 4,5 miliar tahun. Yang membuat Jupiter semakin menarik, planet ini tersusun hampir seluruhnya dari hidrogen dan helium, dua unsur yang juga menjadi bahan utama penyusun matahari. Sekilas, Jupiter tampak seperti sebuah bintang yang gagal lahir. Namun, mengapa planet sebesar ini tidak pernah menyala? Mengapa ia tetap menjadi sebuah planet, sementara matahari terus bersinar sebagai pusat tata surya? Dan yang lebih mengejutkan lagi, meski gagal menjadi sebuah bintang, Jupiter justru memainkan peran yang sangat penting bagi keseimbangan tata surya. Jupiter merupakan planet yang berada di urutan kelima dari Matahari dan menjadi planet terbesar di seluruh tata surya. Ia mengelilingi matahari pada jarak rata-rata sekitar 778 juta kilometer, atau hampir 5 kali lebih jauh dibandingkan jarak bumi ke matahari. Di antara planet-planet berbatu yang berada di bagian dalam dan planet-planet raksasa di bagian luar, Jupiter menjadi batas yang memisahkan kedua kelompok tersebut. Namun, hal yang paling mencolok dari Jupiter bukanlah posisinya, melainkan ukurannya. Dengan diameter sekitar 143.000 km, Jupiter hampir 11 kali lebih lebar dibandingkan Bumi. Jika kedua planet diletakkan berdampingan, Bumi akan tampak seperti sebuah bola kecil di samping Jupiter. Perbedaannya menjadi semakin mencolok ketika dibandingkan berdasarkan volumenya. Lebih dari 1.300 planet seukuran Bumi dapat dimuat ke dalam Jupiter. Masanya bahkan mencapai lebih dari 2 kali gabungan seluruh planet lain di tata surya. Tidak ada planet yang mampu menandingi dominasinya. Namun, sebesar apapun Jupiter, planet ini masih tampak kecil jika dibandingkan dengan matahari. Lebih dari 1.000 Jupiter masih dapat dimuat ke dalam volume matahari. Perbandingan tersebut menunjukkan betapa besarnya skala benda-benda langit di tata surya. Meski memiliki ukuran yang begitu luar biasa, Jupiter menyimpan keunikan lain yang jauh lebih menarik. Berbeda dengan Bumi, planet ini tidak tersusun oleh batuan dan logam sebagai penyusun utamanya. Jika Bumi memiliki pegunungan, samudra, dan daratan yang dapat dipijak, maka Jupiter menawarkan dunia yang benar-benar berbeda. Planet ini tidak memiliki permukaan padat seperti yang kita kenal di Bumi. Tidak ada tempat bagi sebuah wahana untuk melakukan pendaratan dan berhenti di atas tanah. Semakin jauh memasuki Jupiter, yang ditemui hanyalah lapisan-lapisan gas yang semakin rapat. Tidak ada batas yang benar-benar jelas antara atmosfer dan bagian dalam planet. Karena itulah, para ilmuwan mempelajari struktur Jupiter bukan berdasarkan permukaannya, melainkan berdasarkan perubahan sifat material di setiap lapisannya. Dari luar, Jupiter tampak hanya sebagai bola yang diselimuti awan tebal. Namun jauh di balik lapisan tersebut, tersembunyi susunan yang sangat berbeda dengan planet-planet berbatu seperti Bumi. Jika dilihat secara keseluruhan, struktur Jupiter dapat dibagi menjadi 5 bagian utama: atmosfer, lapisan hidrogen molekuler, lapisan hidrogen cair, lapisan hidrogen metalik, dan inti. Setiap lapisan memiliki karakteristik yang berbeda, dan semakin ke dalam, kondisinya menjadi semakin ekstrim. Setiap lapisan di dalam Jupiter tidak hanya berbeda dalam susunannya, tetapi juga memiliki kondisi fisik yang jauh lebih ekstrim dibandingkan lapisan di atasnya. Semakin menuju ke pusat planet, tekanan meningkat hingga mencapai jutaan kali tekanan atmosfer di Bumi. Suhu pun terus bertambah, mencapai ribuan hingga puluhan ribu derajat Celcius. Dalam kondisi seperti itu, hidrogen tidak lagi berperilaku sebagai gas biasa. Atom-atomnya terdorong begitu rapat, hingga elektronnya dapat bergerak bebas. Perubahan inilah yang membentuk hidrogen metalik,
salah satu bentuk materi paling unik yang pernah diketahui. Lapisan hidrogen metalik diperkirakan membentang hingga puluhan ribu kilometer, menjadikannya lapisan terbesar di bagian dalam Jupiter. Pergerakan material penghantar listrik di lapisan ini menghasilkan medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet Jupiter bahkan menjadi yang paling besar di antara seluruh planet di tata surya, membentang jutaan kilometer ke ruang angkasa dan memerangkap partikel-partikel bermuatan di sekitarnya. Meskipun para ilmuwan telah mempelajari Jupiter selama puluhan tahun, bagian terdalam planet ini masih menyimpan banyak misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Melihat ukuran dan kondisi di bagian dalamnya, tidak mengherankan jika Jupiter sering disebut sebagai planet yang hampir menjadi matahari. Planet ini memang tersusun oleh hidrogen dan helium, unsur yang sama dengan penyusun utama matahari. Bagian dalamnya juga memiliki tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Namun, ada satu perbedaan mendasar yang menentukan nasib keduanya, yaitu massa. Di inti matahari, gaya gravitasi yang sangat besar terus menekan materi ke arah pusat. Tekanan dan suhu yang dihasilkan menjadi cukup tinggi untuk memulai reaksi fusi nuklir, yaitu proses bergabungnya atom-atom hidrogen menjadi helium sambil melepaskan energi dalam jumlah luar biasa besar. Energi inilah yang membuat matahari memancarkan cahaya dan panas tanpa henti selama miliaran tahun. Jupiter tidak pernah mencapai kondisi tersebut. Meskipun menjadi planet terbesar di tata surya, masanya masih terlalu kecil untuk menghasilkan tekanan yang diperlukan agar fusi nuklir dapat dimulai. Para astronom memperkirakan, Jupiter membutuhkan massa sekitar 80 kali lebih besar dari massa yang dimilikinya saat ini agar dapat berkembang menjadi sebuah bintang bermassa rendah. Dengan kata lain, Jupiter memang berada di jalur yang sama dengan matahari pada awal pembentukannya. Namun, perjalanannya berhenti sebelum reaksi fusi sempat dimulai. Karena itulah, Jupiter tetap menjadi sebuah planet raksasa, bukan sebuah bintang. Planet ini juga memiliki sistem yang menyerupai sebuah tata surya kecil. Hingga saat ini, lebih dari 90 satelit alami telah diketahui mengorbit Jupiter. Di antaranya, 4 satelit terbesar menjadi yang paling terkenal. Io, dunia vulkanik paling aktif di tata surya. Europa, bulan yang diyakini menyimpan lautan air asin di bawah lapisan esnya. Ganymede, bulan terbesar di tata surya, bahkan berukuran lebih besar daripada planet Merkurius. Dan Callisto, permukaan purba yang dipenuhi kawah, menjadi salah satu benda langit tertua yang masih terjaga hingga sekarang. Keempat satelit tersebut menunjukkan bahwa Jupiter bukan sekedar sebuah planet, melainkan pusat dari sebuah sistem yang sangat kompleks, dengan dunia-dunia unik yang masih terus menjadi sasaran berbagai misi eksplorasi. Semakin banyak wahana yang dikirim, semakin banyak pula pertanyaan baru yang muncul. Jupiter mungkin telah diamati selama berabad-abad, namun hingga hari ini, planet terbesar di tata surya itu masih menyimpan banyak misteri yang belum sepenuhnya terungkap. Jupiter tidak pernah menjadi matahari, namun ia tidak pernah membutuhkan cahaya untuk menjadi luar biasa. Sebagai planet terbesar di tata surya, Jupiter membentuk, memengaruhi, dan menjaga keseimbangan lingkungan di sekitarnya selama miliaran tahun. Dan hingga hari ini, planet raksasa itu masih menjadi salah satu dunia paling menakjubkan yang pernah dipelajari manusia.